Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, langsung saja. Mungkin di video kali ini saya akan membahas yang menurut saya menarik. Di akhir-akhir ini atau bulan-bulan belakangan, banyak video-video tentang cerita barokah, wali, habib ataupun yang lainnya, ataupun cerita-cerita kesaktian, ataupun cerita-cerita yang mungkin dalam tanda kutip menurut logika itu seperti tidak masuk akal, atau mungkin sebenarnya di dalam cerita tersebut harusnya ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Contohnya misalnya seperti ini. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau memiliki guru Al-Habib Abdullah bin Tahir, Sahibus Sulamut Taufik. Satu waktu Habib Abdullah bin Tahir ini datang ke rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Sampai di rumah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya bilang, "Wahai Abdullah, saya mau ke kamar mandi, siapin saya sendal." Maka diambilkan sendal baru untuk gurunya, diberikan yang terbaik untuk gurunya, padahal sendalnya banyak. Tapi diambilkan sendal yang baru, yang bagus, yang baik buat gurunya. Dipakai oleh gurunya ke kamar mandi, berwudu, kemudian keluar dari kamar mandi. Maka apa yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Sandal itu saudara diambil oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian diciumin sandal yang bekas dipakai oleh gurunya, kemudian ditaruh di kantong plastik, dimasukkan ke lemarinya, dijadikan jimat seumur hidup. Dia tidak akan pernah memakainya karena pernah dipakai oleh gurunya. Allah kasih daripada kebarokahan, saudara. Keberkahan itu kan harusnya didasarkan oleh hal-hal yang memberi manfaat. Dalam konteks ini sebenarnya yang lebih utama itu bagaimana orang yang mau mencari berkah ke gurunya itu harusnya mencari keberkahan dengan menteladani, dengan mengambil ilmu yang baik dan dilaksanakan dalam kehidupannya. Disitulah muncul berkah nantinya. Kalau menurut saya juga nggak pakar-pakar banget, tapi kalau menurut saya seperti itu. Karena kan kalau berkah itu kan kita cuman minta, bahasanya itu tambahan, atau kalau yang pernah saya dengar waktu kecil itu istilah gelas penuh, itu kita tuh cuman gelas penuh dituangin air itu sampai luber-luber. Nah, luber-luberannya itu yang kita ambil. Kan begitu. Habib Muhammad Mauladawilah mengatakan, "Wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu." Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bah. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus, jebol. Hus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawilah, ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup, yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Yang jadi persoalan dari cerita ini sebenarnya apa hal yang penting yang bisa kita ambil kan gitu. Ya terbang terus buat apa? Terbang jalan-jalan aja kan gitu. Ya terbang seperti contohnya misalnya ada misalkan cerita wali ataupun orang sakti atau siapapun itu bisa duduk di atas ini daun pisang. Nah, itu buat apa kan gitu di situ. Kalau mau sholat ya sholat kan ada tempatnya sendiri. Kalau mau berzikir ada tempatnya sendiri. Nanti malah kalau dia lama-lama di atas pohon pisang bertapa ataupun ngapain itu nanti masuk angin kan repot. Gitu. Jadi ini yang menjadi mungkin sedikit keresahan saya. Kenapa kita selalu fokus pada hal-hal yang mungkin bukan menjadi inti kan gitu. Tetapi orang Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, mayoritas itu suka cerita-cerita hal yang seperti ini kan gitu.
yang sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi kenapa kita suka dengan cerita-cerita seperti ini, mungkin kurang rasional kan gitu. Kalau menurut saya salah satu faktornya karena kita ini butuh cerita-cerita yang mengalihkan pemikiran kita dari hal-hal yang ruwet. Nah, kalau konteks sekarang ini kan, misalnya pusing nih, harga pemasukan berkurang, terus kehidupan gini-gini aja. Ya nama umumnya masyarakat Indonesia yang sekarang ini lagi kondisinya susah lah. Ya udah gandrungin aja cerita-cerita seperti itu. Ditambah lagi basicnya dalam suasana keagamaan yang orang kita ini kan lebih tertarik kepada hal-hal yang luar biasa, yang wah, yang ajaib kan gitu. Secara psikologis kalau menurut saya itu yang membuat kita lebih nyantol ketimbang hal-hal yang rasional. Tetapi sebenarnya hal-hal yang seperti ini kalau menurut saya nggak apa, mau saya bukan mau menggiring percaya atau enggak ya. Kalau ada yang percaya cerita-cerita seperti itu ya nggak masalah, yang enggak pun nggak masalah kan gitu. Tapi kalau saya misalnya, kita harusnya melihat itu ya sudah cerita yang memang tidak perlu diperdalam. Seperti kita nonton Mak Lampir, Dendam Nyi Pelet, ya gitulah, ya sudah, tontonan sebagai hiburan, cerita-cerita itu menjadi hiburan. Tetapi persoalannya kenapa saya mau bahas itu selalu dikaitkan dengan hal-hal keagamaan yang seharusnya kita lebih concern kepada manfaat ataupun intisari dari apa yang mau kita ambil kan gitu. Kita kan mau nonton ceramah, dengarkan cerita, itu kan butuh menambah asupan-asupan kerohanian kan gitu, supaya semangat ibadah, kembali lagi kepada Allah, mengingat Allah, beribadah lebih tekun dan lain sebagainya. Atau konteksnya orang mencari ilmu, bagaimana caranya kita mencari ilmu lebih giat lagi supaya bisa meniru ataupun minimal mengikuti jalan-jalan orang yang solih, orang-orang yang berilmu kan gitu, yang ujungnya bisa memberikan manfaat bagi manusia lain kan gitu. Mungkin cukup sekian video saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.